Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar dan mempraktikkan pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan sistem periodik. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian pelajari beserta indikator pencapaian kompetensinya. Untuk materi kali ini, kalian diharapkan dapat mencatat transaksi pada perusahaan dagang dengan sistem perpetual dalam jurnal umum. Berikut ini adalah jenis-jenis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang pertama adalah pembelian barang dagang secara tunai, pembelian barang dagang secara kredit, beban angkut pembelian untuk ongkos angkut yang ditanggung oleh pembeli, kemudian retur pembelian, potongan pembelian atau diskon pembelian, penjualan barang dagang secara tunai, penjualan barang dagang secara kredit, beban angkut penjualan untuk ongkos angkut yang ditanggung oleh penjual, retur penjualan, dan potongan penjualan atau diskon penjualan. Selanjutnya, berikut ini adalah perbedaan sistem pencatatan transaksi periodik dan sistem pencatatan transaksi perpetual. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini saya review saja. Perbedaannya adalah yang pertama, pada sistem pencatatan perpetual itu menggunakan akun persediaan barang dagang untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan untuk periodik itu tidak dicatat dalam akun persediaan barang dagang ya. Berikutnya, tidak terdapat catatan rinci mengenai jumlah persediaan yang tersedia pada saat tertentu. Itu jika sistem pencatatan periodik. Kalau sistem pencatatan perpetual itu memungkinkan perusahaan mengetahui persediaan barang dagang dan harga pokok penjualannya setiap saat. Sehingga pada sistem periodik itu harus dilakukan perhitungan fisik atau stock of name di akhir periode untuk menghitung persediaan barang dagang yang ada di gudang dan menentukan harga pokok penjualannya. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel perbedaan sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual ya. Ini adalah alat bantu untuk kalian mencatat transaksi baik dengan sistem periodik atau sistem perpetual. Kalian tinggal menyesuaikan dengan transaksi yang terjadi di sini ya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kalian harus mengetahui mekanisme debit kredit untuk akun-akun khusus yang terjadi di perusahaan dagang, diantaranya persediaan barang dagang, piutang dagang, utang dagang, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, harga pokok penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Kalian harus tahu bertambahnya di mana, berkurangnya di mana, dan saldo normalnya apa. Selanjutnya, langsung saja kita praktekkan untuk transaksi tanggal 3 Juli, UD Bowo membeli barang secara kredit dari UD Masita senilai 72 juta dengan syarat FOB logo gudang penjual 2/10 N/30 dengan ongkos kirim Rp600.000 dibayar tunai. Harga pokok penjualannya adalah 60 juta. Maka yang harus kalian lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi siapa penjualnya dan siapa pembelinya. Penjualnya adalah UD Masita, sedangkan pembelinya adalah UD Bowo. Sehingga UD Bowo melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit, sedangkan UD Masita melakukan transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Selanjutnya, FOB logo gudang penjual itu sama dengan apa? Sama dengan syarat FOB shipping point. Artinya apa? Beban angkutnya ditanggung oleh si pembeli. Kemudian 2/10 N/30, artinya jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dilunasi 10 hari pertama setelah tanggal transaksi dapat potongan 2%. Ya. Ini ongkos angkutnya, dibayar tunai, HPP-nya 60 juta. Oke, yang pertama tanggal 3 Juli kita catat untuk UD Bowo, dia karena pembelian barang dagang secara kredit maka belum dibayar ya, sehingga timbul utang dagang. Utang dagang bertambah di kredit, kemudian debitnya adalah persediaan barang dagang. Karena pembelian itu akunnya jika perpetual diganti dengan persediaan barang dagang. Berlaku untuk seluruh pembelian dan kawan-kawan, artinya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Jika ada transaksi itu nama akunnya diganti jadi persediaan barang dagang. Di sini dia melakukan pembelian secara kredit sebesar 72 juta. Selanjutnya, karena ongkos angkutnya ini ditanggung oleh si Bowo, maka Bowo harus mencatat beban angkut pembelian. Sehingga debitnya adalah persediaan barang dagang, beban angkut pembelian diganti namanya jadi persediaan barang dagang, kemudian kreditnya adalah kas karena dibayar tunai, ongkos angkutnya senilai Rp600.000. Selanjutnya, untuk UD Masita, dia melakukan penjualan barang dagang secara kredit tanggal 3 Juli. Kita tulis karena secara kredit, maka Masita akan mencatat piutang dagangnya Bowo bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah penjualan sebesar 72 juta. Kreditnya satu pasang ada tambahan lagi untuk perpetual, yaitu ketika barang dagangnya, ketika transaksi penjualan barang dagang, otomatis barang dagang yang ada di gudang itu kan berkurang ya, sehingga persediaan barang dagangnya berada di kredit, kemudian debitnya adalah HPP, harga pokok penjualan sebesar 60 juta. Inilah pencatatan transaksi baik UD Bowo sebagai pembeli maupun UD Masita sebagai penjual. Selanjutnya,
Tanggal 5 Juli, UD Bowo membeli barang dari UD Karina, 33.450.000. Syaratnya FOB Destination Point, 2/10 N/30, ongkos angkutnya sekian, dibayar tunai, HPP-nya 25 juta. Maka kita identifikasi lagi siapa yang menjadi pembeli, siapa yang menjadi penjual. Pembelinya adalah UD Bowo, penjualnya adalah UD Karina. Sehingga UD Bowo melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Meskipun di sini tidak ada kata-kata kredit, tapi ada syarat pembayaran, itu menunjukkan transaksi ini dilaksanakan secara kredit. Kemudian FOB Destination Point, siapa yang menanggung beban angkut? Yang menanggung beban angkut adalah si penjual. Oke, langsung saja kita catat tanggal 5 Juli, pembelian barang dagang secara kredit, jurnalnya adalah yang pertama, karena beli barangnya kredit, yang pertama adalah utang dagangnya, ya, bertambah di kredit, debitnya adalah persediaan barang dagang, senilai 33.450.000. Kemudian bagi UD Karina, tanggal 5 Juli, dia berarti menjual barang dagang secara kredit. Jurnalnya adalah piutang dagang bertambah di debit, piutang dagangnya Bowo ya, bertambah di debit. Kemudian penjualan bertambah di kredit sebesar 33.450.000. Kemudian kita harus mencatat HPP dan persediaan barang dagangnya ya. HPP bertambah di debit, kemudian persediaan barang dagang karena dijual dia akan berkurang di kredit. Seperti ini, sebesar 25 juta. Kemudian karena ongkos angkutnya ditanggung oleh si Karina, maka si Karina harus mencatat beban angkut penjualan bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit sebesar Rp300.000. Berikutnya, tanggal 6 Juli, UD Bowo menjual barang dagang kepada UD Pandu dengan harga 45 juta, syaratnya 2/10 N/30. Harga pokok penjualannya adalah 32 juta. Maka kita identifikasi siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Nah, penjualnya adalah UD Bowo, pembelinya adalah UD Pandu. Sehingga jenis transaksi yang dilakukan oleh UD Bowo adalah penjualan barang dagang secara kredit. Sedangkan UD Pandu jenis transaksinya adalah pembelian barang dagang secara kredit. Oke, kita catat tanggal 6 Juli. Maka UD Bowo mencatat piutang dagang bertambah di debit, kemudian penjualan bertambah di kredit sebesar 45 juta. Kemudian harus mencatat HPP dan persediaan barang dagangnya. Persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 32 juta ya. HPP-nya bertambah di debit 32 juta. Selanjutnya, untuk UD Pandu, dia melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Maka debitnya adalah persediaan barang dagang dan kreditnya adalah utang dagang. Karena pembelian barang dagang belum dibayar, otomatis utang dagangnya bertambah di kredit ya. 45 juta. Diingat-ingat, ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan pembelian, itu nama akunnya diganti menjadi persediaan barang dagang. Selanjutnya, transaksi tanggal 7 Juli. UD Bowo ini ya, mengembalikan barang dagang senilai 3.850.000 yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari UD Karina. HPP-nya 2 juta. Ya. Sehingga bagi UD Bowo ini akan dicatat sebagai transaksi retur pembelian. Bagi UD Karina ini merupakan jenis transaksi retur penjualan. Sehingga tanggal 7 Juli UD Bowo akan mencatat terjadinya retur pembelian. Retur pembelian bertambah di kredit. Nah, tapi nama akunnya diganti persediaan barang dagang. Kemudian debitnya adalah utang dagang. Sebesar 3.850.000. Sedangkan UD Karina, dia akan mencatat jenis transaksi retur penjualan. Tanggal 7 Juli, retur penjualan bertambahnya di debit. Retur penjualan bertambah di debit, kreditnya adalah piutang dagang. Sehingga Karina harus mengurangi piutang dagangnya Bowo senilai 3.850.000. Kemudian ada tambahan akun lagi, yaitu kita harus mencatat HPP dan persediaan barang dagangnya. Ketika ada pengembalian barang dagang dari pembeli, ya, kita menjual barang kemudian dikembalikan sama yang beli, otomatis barang di gudang kita akan bertambah sehingga persediaan barang dagangnya bertambah di debit, HPP-nya berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 13 Juli, UD Bowo ini ya membayar UD Masita untuk pembelian secara kredit tanggal 3 Juli 2020. Yang harus kita identifikasi di sini adalah apakah dia melunasi utangnya pada masa potongan atau tidak dalam masa potongan. Ini syarat pembayarannya 2/10 N/30. Masa potongannya berarti berakhir 10 hari setelah tanggal 3 Juli, yaitu tanggal 13 Juli. Sehingga masih dalam masa potongan ya. Sehingga bagi Bowo nanti akan mencatat potongan pembelian. Ya, karena dia transaksinya adalah membeli. Sedangkan UD Masita karena transaksinya menjual, maka dia akan mencatat potongan penjualan ya. Berarti di sini kita tulis tanggal 13 Juli bagi UD Bowo ketika dia membayar UD Masita dengan mendapat potongan pembelian, otomatis potongan pembeliannya bertambah di kredit ya. Nah, tapi karena ini pencatatannya perpetual, potongan pembelian nama akunnya diganti persediaan barang dagang.
Karena dia membayar utang, otomatis utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang ya, utang dagang berkurangnya di debit. Kemudian karena dia membayar utang menggunakan kas, sehingga kasnya berkurang di kredit. Baru kita hitung berapa potongan yang diperoleh oleh Bowo dan potongan yang diberikan oleh Masita ya. Perhitungan potongannya adalah 2%, karena ini 2 ya, ini persentasenya 2% kali barang dagangnya senilai 72 juta ya, tanpa retur langsung saja dikalikan hasilnya 360.000. Masukkan karena ini potongan pembelian bertambahnya di kredit, masukkan 360.000. Kemudian utang dagangnya tulis 72 juta. Yang dibayar oleh Bowo otomatis kurang dari 72 juta ini karena dia mendapat potongan pembelian. Berapa? 72 juta dikurangi 360.000, hasilnya adalah 71.640.000. Sedangkan bagi UD Masita tanggal 13 Juli akan mencatat potongan penjualan ya. Potongan penjualan bertambahnya di mana? Di debit. Kemudian karena si UD Bowo sudah melunasi utangnya atau sehingga UD Masita harus mencatat pengurangan piutang dagangnya UD Bowo. Piutang dagang berkurang di kredit. Debitnya apa? Karena dia menerima pembayaran, yaitu kasnya bertambah di debit. Angkanya berapa? Angkanya sama, potongan penjualannya, jangan salah, potongan penjualan bertambah di debit ya, masukkan di sini 360.000. Kemudian piutang dagangnya sama 72 juta, dan kas yang diterima UD Masita akan sama dengan kas yang dikeluarkan oleh UD Bowo, yaitu 71.640.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 15 Juli UD Bowo membayar pelunasan kepada UD Karina untuk pembelian secara kredit tanggal 5 Juli. Ini adalah transaksi tanggal 5 Juli UD Bowo membeli barang secara kredit. Ini syarat pembayarannya ya. Kemudian kalian harus lihat di sini apakah pelunasannya ini dibayar pada masa potongan atau tidak ya. Karena transaksinya pembelian secara kreditnya tanggal 5 Juli, potongannya 10 hari pertama setelah tanggal 15, itu tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Jadi masuk dalam masa potongan atau dalam masa potongan. Sehingga UD Bowo berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% ya. Selanjutnya, ini apa tanggal 7? Oh, ternyata tanggal 7 UD Bowo membelikan barang kepada UD Karina senilai 3.850.000. Ini perlu untuk diketahui ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan potongannya, bukan dari 33.450.000, tapi hasil dari pengurangannya 33.450 dikurangi 3.850 baru dikalikan 2% ya. Seperti itu, karena otomatis barang yang dikembalikan UD Bowo itu akan mengurangi jumlah utangnya UD Bowo ya, sehingga perhitungan potongannya dari pengurangannya itu tadi. Sehingga transaksi tanggal 15 dicatat karena UD Bowo membayar dalam masa potongan, maka potongan pembeliannya bertambah di kredit. Karena ini menggunakan pencatatan perpetual, sehingga nama akunnya diganti persediaan barang dagang. Kemudian karena UD Bowo membayar atau melunasi utangnya, otomatis utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Kemudian dia membayar utang pakai apa? Pakai kas ya, sehingga kasnya berkurang di kredit. Sebesar berapa? Kita hitung dulu potongan pembelian yang diperoleh oleh Bowo. 2% dikali 33.450.000 dikurangi 3.850.000, hasilnya adalah 592.000. Kita masukkan di potongan pembelian ya. Ini potongan pembeliannya kan, di kredit sini 592.000. Kemudian jumlah utang dagangnya itu adalah hasil pengurangannya ini, 33.450.000 dikurangi 3.850.000, hasilnya adalah 29.600. Kemudian selanjutnya berapa yang dibayar oleh Bowo? Jadi pengurangannya ini dikurangi ini ya. Hasilnya adalah 29.008.000 rupiah. Selanjutnya bagi UD Karina, karena dia menerima ya pelunasan utang dari Bowo ini, sehingga tanggal 15 Juli UD Karina akan mencatat sama seperti Bowo. Kalau UD Bowo potongan pembelian, maka UD Karina adalah potongan penjualan ya, bertambah di debit. Kemudian karena UD Bowo sudah melunasi utangnya, sehingga UD Karina harus mencatat pengurangan piutangnya UD Bowo. Piutang dagangnya UD Bowo berkurang di kredit. Kemudian karena dia menerima pembayaran dari UD Bowo, sehingga kasnya bertambah di debit ya. Perhitungannya sama, ini berarti potongan pembeliannya sama dengan potongan penjualannya, di debit 592.000. Kemudian piutang dagangnya akan sama dengan utang dagangnya ini 29.600. Kemudian kas yang diterima adalah pengurangannya ini, hasilnya adalah 29.008.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Juli ini menerima UD Bowo ya, menerima pelunasan atas transaksi dari UD Pandu tanggal 6 Juli. Berarti Bowo ini menerima pelunasan transaksi, jadi menerima kas ya nanti ya. Sedangkan UD Pandu ini membayar ya, karena dia beli tadinya terus dibayar. Sehingga tanggal 16 Juli UD Bowo akan mencatat transaksi. Nah, seperti apa? Ini dilihat dulu syarat pembayarannya 2/10 N/30 masuk dalam masa potongan atau tidak dalam masa potongan. 10 hari setelah tanggal 6 Juli, berarti tanggal 16 Juli ya. Berarti tanggal 16 Juli masuk dalam masa potongan, masih masuk ya. Sehingga UD Bowo akan memberikan potongan penjualan karena UD Bowo kan menjual ya, sehingga dia akan mencatat potongan penjualan. Sedangkan UD Pandu transaksinya adalah pembelian, sehingga dia akan memperoleh potongan pembelian. Nah, potongan penjualan bagi UD Bowo bertambahnya di debit. Kemudian
UD Bowo harus mencatat pengurangan piutangnya dari UD Pandu karena sudah dibayar ya, piutang dagangnya berkurang di kredit, kemudian debitnya adalah kas ya, karena UD Bowo menerima pelunasan dari UD Pandu. Berapa perhitungannya? Perhitungannya adalah 2% dikali 45 juta, karena tidak ada retur langsung saja 900.000. Masukkan di sini 900.000. Kemudian piutang dagangnya tetap di sini 45 juta. Kemudian berapa yang diterima oleh UD Bowo? Berarti pengurangannya ya, 45 juta dikurangi 900.000, 44 juta 100.000 rupiah. Seperti ini. Kemudian bagi UD Pandu, karena dia membayar kepada UD Bowo tanggal 16 Juli, maka ini dalam masa potongan ya, sehingga UD Pandu memperoleh potongan pembelian. Potongan pembelian bertambah di kredit, karena ini perpetual, potongan pembelian diganti namanya jadi persediaan barang dagang, bertambah di kredit. Kemudian karena dia membayar utangnya, otomatis utangnya berkurang ya, utang berkurang di debit. Kemudian bayar utang pakai apa? Pakai kas. Kasnya berkurang di kredit senilai berapa? Sama ini tadi potongan pembeliannya taruh di sini 900.000, utang dagangnya 45 juta, yang dibayar oleh Pandu adalah 44 juta 100.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi tanggal 19 Juli, UD Bowo jual barang kepada PT Armando secara tunai senilai 98 juta, harga pokok penjualannya adalah 74 juta rupiah. Sehingga kita identifikasi di sini penjualnya siapa, pembelinya siapa? Penjualnya adalah UD Bowo, pembelinya adalah PT Armando, sehingga jenis transaksinya UD Bowo adalah transaksi penjualan barang dagang secara tunai, sedangkan jenis transaksinya PT Armando adalah pembelian barang dagang secara tunai. Jurnalnya seperti apa bagi UD Bowo? Tanggal 19 Juli, jual barang secara tunai, otomatis dia sudah memperoleh kas ya, kasnya bertambah di debit, kemudian penjualannya bertambah di kredit senilai 98 juta. Kemudian selanjutnya harus dicatat HPP dan persediaan barang dagangnya ya, karena jual barang otomatis persediaan barang dagangnya berkurang di kredit, debitnya adalah HPP senilai 74 juta rupiah. Selanjutnya bagi PT Armando, karena dia melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit, tanggal 19 Juli PT Armando akan mencatat kasnya berkurang di kredit dan debitnya adalah persediaan barang dagang. Karena ini kan pembelian ya, nama akunnya kalau perpetual diganti persediaan barang dagang senilai 98 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi tanggal 22 Juli, UD Bowo menjual barang secara kredit kepada UD Teguh senilai 16.650.000. Syaratnya 2/10 N/30, harga pokok penjualannya 10 juta. Maka siapa yang menjadi penjualnya? Yaitu UD Bowo. Siapa yang jadi pembelinya? UD Teguh. Sehingga transaksinya UD Bowo ini adalah penjualan barang dagang secara kredit. Sedangkan jenis transaksinya UD Teguh yaitu pembelian barang dagang secara kredit. Kita catat tanggal 22 Juli, jual barang secara kredit, maka debitnya adalah piutang dagangnya si Teguh ya, senilai berapa ini? 16.650 ya, kreditnya adalah penjualan. Kemudian harus dicatat HPP dan persediaan barang dagangnya ya, karena jual barang, persediaan barang dagang di gudang berkurang, persediaan barang dagang berkurang di kredit, kemudian debitnya adalah HPP senilai 10 juta rupiah. Kemudian bagi UD Teguh yaitu pembelian barang dagang secara kredit tanggal 22 Juli, pembelian barang dagang karena perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bertambah di debit, kreditnya adalah utang dagang ya, senilai 16.650.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 24 Juli, transaksinya adalah UD Bowo memberikan pengembalian dana kepada PT Armando atas pembelian barang dagang yang rusak tanggal 19 Juli, senilai 3 juta, harga pokok penjualannya adalah 1.800.000 ya. Ini transaksinya tanggal 19 Juli, itu UD Bowo jual barang secara tunai, sehingga UD Armando beli barang secara tunai ya. Karena ini penjualannya secara tunai dan pembeliannya secara tunai, otomatis karena ada pengembalian barang, itu ada pengembalian dana ya yang diberikan UD Bowo ke PT Armando. Maka transaksi ini bagi UD Bowo disebut transaksi retur penjualan. Bagi PT Armando disebut transaksi retur pembelian ya, karena Bowo jual, Armando beli ya. UD Bowo retur penjualan, PT Armando retur pembelian. Bedanya apa? Kalau sebelumnya adalah transaksinya, kamu sudah belajar transaksinya kredit, kemudian ada retur, ngurangi utang, tapi di sini UD Bowo karena dia jual barang, kemudian dikembalikan, dia memberikan pengembalian dana ya. Sehingga tanggal 24 Juli bagaimana pencatatannya UD Bowo? Nah, retur penjualan kan? Retur penjualan bertambahnya di debit. Kemudian kreditnya adalah kas ya, senilai 3 juta rupiah. Retur penjualan masih ada tambahannya, kalau di perpetual HPP dan persediaan barang dagangnya harus dicatat ya, karena ada pengembalian barang, otomatis barang yang di gudang akan bertambah. Persediaan barang dagang bertambah di debit, kreditnya adalah HPP senilai 1.800.000. Bagi PT Armando ini jenis transaksinya adalah retur pembelian ya. Retur pembelian bertambahnya di kredit. Karena ini menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka retur pembelian nama akunnya diganti persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bertambah di kredit, debitnya adalah kas. Karena Armando menerima kas dari UD Bowo ya, senilai 3 juta rupiah. Ini jadi transaksi retur penjualan tunai.
Dan PT Armando retur pembelian tunai karena transaksinya dilakukan secara tunai sebelumnya. Oke, itulah tadi praktik pencatatan transaksi dengan sistem perpetual. Untuk lebih memahami materi ini silakan dicek di Teams untuk tugasnya mencatat transaksi perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Jika ada pertanyaan silakan wabri saya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.